Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, haleluya. Prosper people, I grow, I go, I glorify. Bersama berkata, face people say, I grow, I go, I glorify. Haleluya. Boleh beri senyum kanan kirinya katakan, Tuhan Yesus kita baik. Haleluya. Mari angkat tangannya dan mari kita doa bersama. Terima kasih Bapa dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus untuk hari ini Bapa. Terima kasih Bapa untuk pernyataan-Mu Bapa dan kasih-Mu Bapa di sepanjang mungkin Bapa. Dan saudara kami memuji-Mu dan meringgi karena-Mu Bapa dan merimatan siap menyembah Tuhan bersama berkata, amin. Bersama berkata, amin. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Bisa berkata, come on. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Oh, trample death, where is your sting? Here I declare my victory. Bisa berkata, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Bagi Tuhan, come on, haleluya. Bisa berkata, come on. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than. Katakan, oh trample death. Oh, di mana sengatmu? Here I declare. Oh, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let Jesus go. Darkest night, you never let. One sing, even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let. Kau batu karang kami ya Tuhan. Oh, you're the one who fights my battle. Even
Even in the darkest night, you never let. Even in the darkest night, even in the darkest night, you never let. Oh, oh. Even in the darkest night, you never let me go. Oh, bersama sorak-sorai, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih untuk darah Yesus. Sebab itu adalah meterai perjanjian yang baru. Angkat tangan saudara dan aku deklarasikan, aku umat perjanjian baru. Di dalam Yesus aku sepenuhnya utuh. Di dalam Yesus aku sepenuhnya kudus. Aku sepenuhnya dikenan oleh Bapa di sorga. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus yang siap diberkati, sama-sama berkata, amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Prosper people. Amin. Haleluya. Gimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sehat, kuat, makmur. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Perhatikan baik-baik. Sementara saya berkhotbah, dengar. Kesembuhan terjadi pada saudara, baik yang di tempat ini maupun yang online. Dan ada terobosan yang Tuhan lakukan sekarang. Maka dengar baik-baik, sebab firman adalah kebenaran yang memerdekakan. Amin. Anda yang online, Anda yang sedang dirawat, diisolasi, di Wisma Haji, Wisma Atlet, rumah sakit ataupun mandiri. Dengar, sementara firman disampaikan, bukan nanti, sementara firman disampaikan, kesembuhan sedang mengalir atas saudara, di rumah-rumah, dimanapun Anda berada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, seperti saya katakan khotbah minggu kemarin, maka bagi Bapak Ibu yang belum dengar khotbah minggu, saudaraku tolong dengar dulu di YouTube, di Facebook atau di Instagram, sebab ini sambungan dari apa yang saya sampaikan hari Minggu kemarin. Ingat, salib itu memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya ulangi lagi, saliblah yang memisahkan perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dan Israel. Sementara perjanjian baru adalah perjanjian antara Bapa dan Anak, yaitu Yesus. Jadi saudaraku, ingat, ini adalah dua perjanjian yang berbeda, tapi menjadi satu kesatuan menunjuk kepada Yesus. Saya ulangi lagi, perjanjian lama dan perjanjian baru adalah dua perjanjian yang berbeda. Karena perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dan Israel. Sementara perjanjian baru adalah perjanjian antara Allah Bapa dan Anak, yaitu Yesus. Nah saudaraku, perjanjian lama cacat. Karena apa? Namanya perjanjian itu harus dua belah pihak minimal. Pihak pertama harus memegang perjanjian, pihak kedua harus memegang perjanjian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di Gunung Sinai Allah berjanji kepada orang Israel, aku akan memberkati engkau jika kamu begini, kamu begini, kamu begini, kamu begini. Dan kemudian bangsa Israel dengan sombongnya berkata, kami dengan sepenuh hati akan melakukan seluruh firman-Mu, kami tidak akan menyimpang ke kanan dan ke kiri, kami akan setia. Dan saudaraku, Anda lihat, nggak nunggu 1 minggu, mereka gagal menepati janjinya kepada Allah, mereka kemudian memperbarui janjinya, dan gagal, dan gagal, dan gagal, dan gagal. Maka perjanjian lama, saudaraku, hukum Taurat, Yesus datang untuk menggenapi, bukan karena hukum Taurat itu ganjil, tapi karena tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan sepenuhnya hukum Taurat. Nah, perjanjian baru, saudaraku, ya makanya perjanjian lama dan perjanjian baru itu dipisahkan oleh salib. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, perjanjian baru adalah perjanjian antara Bapa dengan Anak.
yaitu antara Allah dengan Yesus. Nah, di kayu saliblah Yesus menepati seluruh janjinya kepada Allah. Maka Bapak Ibu ingat, iman perjanjian lama yaitu iman pada karya Yesus yang akan datang. Mereka belum lihat. Maka perjanjian lama, saudaraku, begitu banyak lambang-lambang, begitu banyak bayang-bayang. Sementara iman perjanjian baru adalah iman melihat ke belakang pada karya Yesus di kayu salib. Iman Anda yaitu melihat apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Kita boleh beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Amin. Nah, baik saudaraku. Dari sini kita ngerti, saudara dan saya sekarang ada di perjanjian baru. Tetapi seringkali kita, saudaraku, hidup dengan cara pikir perjanjian lama. Bahkan Petrus 3 kali dikoreksi. 2 kali oleh Tuhan langsung. Dalam kisah 9, kisah 10 tentang pertemuan Petrus dengan Kornelius. Saudaraku, Anda lihat, Anda buka, nanti baca di rumah. 2 kali Petrus dikoreksi langsung oleh Yesus tentang yang haram dan halal. Kenapa? Sebab Petrus masih masa transisi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Saudaraku, padahal Petrus mesti tahu, begitu Yesus wafat di kayu salib, Petrus bukan lagi hidup dalam perjanjian lama, tapi Petrus hidup dalam perjanjian yang baru. Nah, saudaraku, kemudian 1 kali lagi Petrus dikoreksi oleh Paulus dalam Galatia pasal 2. Jadi dari sini kita mengerti, sekelas Petrus pun yang sudah berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Dan berjalan bayang-bayang yang menyentuh orang sakit sembuh. Itu pun masih, saudaraku, kadangkala hidup dalam perjanjian yang lama. Nah, saudaraku, jadi wajar kalau hari ini pengkhotbah di banyak gereja, saudaraku, mereka tidak menyadari apa yang mereka khotbahkan, apa yang mereka sampaikan, sebenarnya itu adalah cara pikir perjanjian lama. Lebih-lebih kalau Anda membaca dalam khatam Alkitab, kemarin kitab Yeskiel, Anda akan menemukan Allah sepertinya Allah yang kejam, Allah yang menghukum bangsa Israel begini-begini. Betul, karena perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dan bangsa Israel, dan Israel gagal menepatinya, maka hukuman dan hukuman dan hukuman. Tetapi dalam perjanjian yang baru, perjanjian baru, saudaraku, semua hukuman saudara, semua murka Allah ditimpakan di kayu salib bersama dengan Yesus. Maka Anda dan saya menerima kasih karunia yang Tuhan beri. Amin. Oke, itu flashback khotbah saya minggu kemarin sedikit. Nah, saudaraku, ya, saya mau sampaikan buat saudara, begini. Banyak orang menyadari apa hebatnya salib. Saya ingin flashback sebulan yang lalu. Ada yang hilang, ada yang Anda dapat, ada yang Anda terima di kayu salib. Tapi ada yang tidak berubah di kayu salib. Nah, kitalah yang harus mengubahnya. Amin. Apa yang kita dapat di kayu salib, saudaraku? Ingat baik-baik, saudaraku, dengar. Kita tahu Yesus mati di kayu salib. Tapi sadarkah bahwa saudara dan saya juga mati di kayu salib? Saat Anda mati di kayu salib, ada yang hilang dari saudara. Apa yang hilang? Kita lihat, saudaraku. Yang hilang adalah diri saudara yang lama. Halo? Perhatikan saya. Diri saudara yang lama udah nggak ada. Anda yang adalah anak Bapak si Tumorang, si Matupang, anak Bapak Syekh Lim, Syekh apa saja, sudah hilang. Anda adalah ciptaan baru. Maka saudaraku ingat, hidup Anda nggak tergantung pada nenek moyang Anda. Saudaraku ingat, lahir Anda yang pertama dari daging, yang rentan dengan segala kegagalan, penyakit dan kemiskinan, sudah hilang. Tolong masukkan dalam diri saudara, alam bawah saudara-saudara, Anda bukan lagi tawanan dosa, Anda ciptaan baru. Yang lama sudah nggak ada lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Dengarkan baik-baik. Ini garis pemisahnya adalah salib. Maka saudaraku, jangan coba-coba reuni lagi dengan dia yang sudah mati. Diri Anda yang lama udah nggak ada. Halo,
Apalagi? Dosa-dosa sudah nggak ada. Udah ada yang amin. Dosa Anda udah nggak ada. Amin. Ingat baik-baik. Dosa saudara sudah tidak ada. Baca sama-sama 1, 2, 3. Dosa saya yang begitu mencengkram udah hilang. Udah nggak ada. Anda orang merdeka. Merdeka. Amin. Anda orang merdeka. Terus ya. Ketidakmampuan menyenangkan Tuhan sudah hilang. Berarti saudara punya kemampuan menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudaraku? Kenapa? Sebab Anda dan saya tersembunyi di dalam salib Kristus. Maka perjanjian baru adalah perjanjian kasih karunia. Perjanjian baru adalah Anda yang diperlukan dari Anda, yaitu apa saudaraku? Beristirahatlah di bawah kayu salib Yesus. Kamu akan menemukan siapa kamu, siapa dirimu, siapa dan apa yang kamu peroleh. Itulah kamu, seperti apa yang Yesus katakan tentang kamu. Terus, saudaraku, hubungan yang bersifat legalisme hilang. Anda punya hubungan Bapa dan anak. Saudaraku, nama Tuhan kita Bapa. Kita boleh panggil dia Bapa karena saudara anak. Bapa dan anak gak ada hubungan legalisme. Betul? Haleluya. Saudaraku dengar baik-baik. Katakan Anda adalah presiden. Anda baru punya anak. Dan anak Anda umur 2 tahun. Ngompol di saudara. Boleh. Sekalipun itu presiden. Karena Anda adalah anaknya. Demikian juga dia adalah Bapa. Anda anak. Tepuk tangan dong paling meriah. Katakan haleluya. Terus. Baca sama-sama. Ini yang hilang. Jadi kalau masih ada takut, Anda belum mengerti siapa Anda. Terus saudaraku, dunia yang kita kenal sudah hilang. Dengar, dunia yang Anda kenal, zaman Anda belum lahir baru sudah hilang. Yang Anda adalah Anda punya dunia yang baru di dalam Yesus. Kristus adalah tempat buat Anda. Terus saudaraku, haleluya. Sumber identitas Anda yang lama dan rasa aman palsu sudah hilang. Kadang kita punya rasa aman karena kita anak orang kaya, karena kita anak pejabat. Itu rasa aman yang palsu. Karena apa? Enggak selamanya orang tua Anda hidup, enggak selamanya pejabat menjabat. Rasa aman Anda baru di dalam Yesus, sejati, kekal selamanya. Amin. Diganti dengan yang baru yang jauh lebih hebat dan kekal. Terus saudaraku, haleluya. Apa yang kita dapat di kayu salib? Tadi ada yang hilang. Ada yang hilang. Nah sekarang apa yang Anda dapat? Terus Anda sudah punya damai sejahtera, pengampunan, Anda punya kebenarannya, kekudusannya, kesempurnaannya. Apalagi yang Anda dapat? Terus saudaraku, kehidupan Yesus. Anda punya kehidupan Yesus. Ingat, dimanapun Yesus berada nggak pernah berkekurangan. Dimanapun Yesus berada nggak pernah namanya kurang. Dimanapun Yesus berada, selalu ada kemenangan, kelimpahan. Itu yang Anda punya. Wow! Sebentar. Ada beberapa dari saudara kayaknya nggak yakin. Nah itu dia. Kenapa nggak yakin? Karena Anda masih ada dalam perjanjian lama. Maka cara pikir perjanjian baru yang harus Anda punyai. Next saudaraku, terus. Haleluya. Iman Yesus. Maka dengar. Di zaman sebelum salib, Yesus berkata kepada orang sakit, imanmu menyembuhkan kamu. Imanmu menyelamatkan kamu. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, kalimat itu enggak lagi dipakai oleh Petrus, Paulus, Yohanes, Yakobus. Petrus berdoa untuk orang sakit, dia berkata, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Artinya apa? Anda sudah punya imannya Yesus, Yesus ada di dalam dirimu, Yesuslah yang menyembuhkan kamu. Sementara saya khotbah, kesembuhan sedang mengalir atas Anda yang ada di online dalam nama Yesus. Tepuk tangan paling meriah. Haleluya. Terus saudara, ya, Anda punya pikiran Yesus. Amin. Anda punya pikiran Yesus. Oke, saudaraku, pikiran Yesus. Anda sudah punya pikiran Yesus, maka waktu Anda membaca firman Tuhan, itu akan mengubah pikiran saudara. Karena Anda sudah punya pikiran Yesus, maka Anda pada waktu membaca perjanjian lama, Anda akan menemukan pribadi Yesus. Sebab tidak seorang pun saudaraku bisa tahu perjanjian lama, kitab perjanjian lama, kalau tidak diwahyukan oleh Yesus. Hanya Yesus yang bisa membuka selubung perjanjian lama. Nangkap, katakan amin.
Next, saudaraku. Haleluya. Nah, sekarang apa yang nggak berubah? Loh, Pak, di salib ternyata ada yang nggak berubah? Iya. Saudaraku, Anda dan saya mati di kayu salib bersama Yesus. Ada yang hilang, ada yang ditambah, ada yang nggak berubah. Nah, ini yang nggak berubah. Yaitu apa? Yang pertama, manusia jasmani Anda. Nggak berubah. Memang dikatakan di Alkitab, nggak ada lagi orang Yahudi, nggak ada lagi orang Yunani, nggak ada lagi orang Mesir, dan sebagainya. Bukan berarti setelah kita terima Yesus, kita semua berubah jadi orang bule. Tidak. Tetap yang Anda Jawa, ya orang Jawa. Tetap Anda orang Batak, ya Batak. Anda yang orang Chinese, tetap Chinese. Bukan berarti Anda langsung berubah semua, hidung mancung, bule semua. Tidak. Kemudian wajah kayak Tuhan Yesus brewoken. Tidak, saudaraku. Manusia kita nggak berubah. Dan, saudaraku, secara umur pun tambah lama kita makin menua. Maka Anda lihat orang-orang termasuk Pak Maurice Serulo yang pernah khotbah di sini. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu dia khotbah di Bandung. Dia jalan masih gagah. Tapi waktu khotbah terakhir di sini, jalan pun dia harus digandeng. Itu bukti manusia, kemah jasmani kita nggak bisa pungkiri. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, cara berpikir. Cara berpikir kita belum berubah. Nah, ini saudaraku. Nah, saya akan berkhotbah tentang cara berpikir. Ingat baik-baik. Pemikiran yang salah adalah akar dari hampir semua kegagalan. Saya ulangi, catat baik-baik. Pemikiran yang salah adalah akar dari sebagian besar kegagalan. Saudaraku, banyak orang, walaupun Anda dan saya tahu Anda dan saya hidup dalam perjanjian baru, tapi banyak dari orang-orang Kristen masa kini memiliki pikiran-pikiran yang salah. Yang pertama, perhatikan saya, tentang Tuhan. Yang kedua, tentang diri sendiri. Dan yang ketiga, tentang keadaan. Saya ulangi lagi. Saudaraku, banyak orang Kristen yang sudah hidup dalam perjanjian baru, tapi masih banyak punya cara pikir yang salah. Yang pertama, cara pikir yang salah tentang Tuhan. Yang kedua, tentang diri sendiri. Dan yang ketiga, tentang situasi dan kondisi yang ada pada hari ini, pada sekelilingnya. Itulah yang membuat kenapa sebagian besar orang gagal. Karena ini. Saya mau lewat salib perjanjian baru, setelah dipisahkan, cara pikir Anda berubah. Anda dilahirkan bukan untuk jadi pecundang, tapi jadi pemenang. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Oke? Nah, dengar. Pemikiran yang salah tentang Tuhan menciptakan, saudaraku, pondasi di mana tidak ada sesuatu pun yang dapat dibangun di atasnya. Saya ulangi, saudaraku. Waktu Anda punya pemikiran yang salah tentang Tuhan, Anda sedang menciptakan sebuah pondasi yang tidak ada sesuatu pun yang bisa dibangun di atasnya. Maka pemikiran yang salah tentang Tuhan, ini yang paling bahaya. Dan ini yang hari ini banyak pengkhotbah mengkhotbahkan, saudaraku, hal yang tanpa dia sadari menciptakan pemikiran yang salah tentang Tuhan. Maka hati-hati, saudaraku, dengar baik-baik. Maka saya katakan, apalagi di zaman online ini, banyak dari orang Kristen bisa buka channel A, channel B, channel C. Anda dengar khotbah, bla 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 bla. Oh, saudaraku, nggak semua khotbah Anda dengar. Dengar baik-baik, nggak semua khotbah hamba-hamba Tuhan Anda dengar. Karena apa? Dengarkan, saudaraku. Sebab, seperti saya katakan kemarin, Petrus aja masih salah. Dia tahu dia hidup dalam perjanjian baru, tapi dia perlu dikoreksi 3 kali di dalam Alkitab yang tercatat. Itu membuat, saudaraku, banyak orang Kristen, mohon maaf, saudaraku, dia terhilang karena pemikiran yang salah tentang Tuhan. Betul? Oke, saudaraku, ya. Saya ulangi lagi. Jika saudara berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka menghukum. Banyak orang Kristen, zaman saya sekolah minggu, saya diajari oleh guru sekolah minggu saya. Tuhan itu mencatat semua dosa-dosamu. Nanti begitu kamu masuk surga, itu semua dibuka seperti layar lebar. Nih, tanggal sekian, Jumadi, waktu SMP, ngintip orang mandi, dicatat.
Ini Jumadi nyuri, dicatat. Jumadi bohong, dicatat. Kalau Anda mengenal Tuhan seperti itu, itulah yang membuat Anda, kenapa Anda salah berpikir tentang Tuhan. Saudaraku, pengertian yang salah tentang Tuhan menciptakan sebuah pondasi yang kita tidak bisa membangun apapun di atasnya. Maka saudaraku, ini yang harus diubah. Maka dari hari Minggu saya khotbah tentang apa? Mari punya cara pikir perjanjian baru. Bukan cara pikir perjanjian lama. Saya nggak bicara soal kitab, saya bicara soal perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian antara Allah dan Israel. Perjanjian baru, perjanjian antara Allah dengan anak, yaitu Yesus. Dua perjanjian, bukan satu perjanjian. Tapi menjadi satu kesatuan. Semua itu berbicara tentang Yesus. Perjanjian pertama cacat, bukan dari sisi Tuhan, dari sisi bangsa Israel. Amin. Oke, jadi Anda nangkap sekarang. Apa yang harus kita ubah? Cara pikir kita. Saudara dan saya berdiri di sini. After cross, saudara dan saya, umat perjanjian baru, miliki cara pikir perjanjian baru. Katakan amin. Maka kemarin ada beberapa jemaat tanya saya, Pak, Bapak bilang doa Yabes gak cocok buat kita. Apa Pak? Oh iya. Anda lihat, Yabes gak salah di zamannya. Tapi kita di zaman ini. Ingat, Yabes di sini, ini salib. Yabes di perjanjian lama, kita di perjanjian baru. Yabes berdoa, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya engkau menjauhkan segala yang tidak baik. Kiranya engkau memperluas. Maka lagu Yabes yang terkenal di gereja kita tidak dinyanyikan kiranya, tapi sebuah deklarasi. Ku yakin engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terus, daerahku dan ku yakin. Terus, tai aku dan melindungi aku. Saya nggak hafal. Tepuk tangan aja deh, haleluya. Amin. Maka saya katakan, doa Yabes nggak cocok buat saudara. Kalau saudara berkata, Tuhan, kiranya engkau memberkati aku. Kiranya, no. Saudaraku, maka pencarian kita bukan pencarian untuk menemukan sesuatu, tapi pencarian, saudaraku, temukan apa yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Katakan amin. Haleluya. Pencarian saudara adalah pencarian apa yang sudah Bapa sediakan, itu punyamu, ambil. Maka dengar, pengenalan kita tentang Tuhan yang salah, pemikiran kita tentang Tuhan yang salah, menciptakan pondasi di mana tidak ada yang bisa dibangun di atasnya. Amin. Oke, harusnya saya catat ya di PowerPoint, tapi saya nggak sempat, saudara. Oke, ya. Oke, saya ulangi lagi. Jika saudara berpikir bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suka menghukum, Dia Bapa yang mencatat setiap dosa-dosa Anda, Dia adalah Bapa yang jauh. Halo? Ya, sejauh doa. Seperti lagunya Edi Silutonga, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Memang pacaran, saudaraku. Engkau jauh pun Bapa tetap ada di dalam diri saudara kok. Katakan amin. Atau saudaraku, kita berpikir Dia adalah Bapa yang kejam. Bapa yang memberi dan mengambil. Apalagi saudaraku? Ya, seperti perkataan Ayub yang salah itu. Ini akan mempengaruhi pendekatan saudara terhadap kehidupan. Saya ulangi lagi. Pengenalan atau pemikiran yang salah tentang Tuhan, yang pertama, menciptakan pondasi di mana tidak ada yang bisa kita bangun di atasnya. Yang kedua, ini akan mempengaruhi pendekatan kita terhadap kehidupan. Yang kedua, pemikiran yang salah tentang diri saudara sendiri. Ini dia. Banyak orang berpikir yang salah tentang dirinya sendiri. Apa itu, saudaraku? Ya.
Pemikiran yang salah tentang diri sendiri melahirkan rasa takut. Melahirkan apalagi saudaraku cemas, lemah. Atau sebaliknya, pemikiran yang salah tentang diri sendiri justru merasa diri hebat dan sombong. Kepedean, PDOD, percaya diri overdosis. Saudaraku, apapun keadaannya, kepercayaan diri bukan lagi, sebentar, ini dia. Ya. Apapun keadaannya, kepercayaan diri saudara bukan di dalam Kristus, tetapi di dalam daging Anda sendiri. Banyak orang berpikir yang salah tentang dirinya. Pemikiran yang salah tentang dirinya melahirkan ketakutan, kecemasan, apalagi saudaraku, kelemahan, atau sebaliknya yang merasa diri hebat. Aku bisa, aku hebat, dan itu menjadikan sombong. Ingat baik-baik. Jika kepercayaan diri saudara bukan di dalam Kristus, tetapi di dalam diri, dalam daging Anda sendiri. Makanya ikut Yesus bukan bela diri, tapi sangkal diri. Karena kita tahu kita nggak bisa apa-apa tanpa Dia. Kita hebat karena Dia. Kita kudus karena Dia. Kita benar karena Dia. Kita sehat karena Dia. Bukan kita sehat karena kita rajin olahraga, bro. Bukan karena kita sehat karena kita bisa mengatur pola makan. Makan gorengan kita peras dengan tisu. Gorengannya kita buang, tisunya kita makan. Saudaraku, bukan itu. Ingat, kesehatan, keselamatan, kesembuhan, kemakmuran, promosi, itu kasih karunia dari Tuhan. Gak ada apa-apanya kita. Ini dia, Anda harus mengenal diri Anda. Yang ketiga, pemikiran yang salah tentang situasi dan kondisi. Contoh, saya lahir dari keluarga miskin. Sehingga itu membuat Anda berpikir, inilah saya. Anda menyalahkan keadaan, Anda menyalahkan situasi, Anda menyalahkan orang tua. Atau Anda berpikir, saat orang tuamu nggak mampu muliakan kamu di tempat yang lebih tinggi, kamu hanya tamat SMP atau SMA. Kamu menyalahkan keadaan dan berpikir, ya habis gue cuman begini sih, gimana saya bisa sukses? Anda menyalahkan keadaan, Anda menyalahkan situasi. Maka saya katakan, pemikiran yang salah termasuk 1 tahun pandemi ini. Banyak orang menyalahkan keadaan. Banyak orang punya cara pikir yang salah tentang situasi kondisi yang ada. Ini akan membuat, ingat baik-baik, cara pikir yang salah akar dari hampir semua kegagalan hidup kita. Maka ubah cara pikir Anda. Perbarui cara pikir saudara malam ini. Katakan amin. Amin. Saya ulangi saudaraku. Pemikiran yang salah tentang situasi dan kondisi itu berasal dari kurangnya pengetahuan akan firman. Kurangnya persiapan. Harapan yang tidak realistis. Anda punya harapan tapi nggak realistis. Atau kurangnya visi yang seharusnya mendorong timbulnya iman. Sehingga membuat, dengar baik-baik, situasi dan kondisi menjadi bos kita. Banyak orang diperbudak dengan situasi dan kondisi. Banyak orang berpikir situasi dan kondisi adalah bos dan kita adalah anak buah. Dengar baik-baik. Engkau tidak takluk dengan situasi dan kondisi. Segala nama sudah ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Dan segala nama juga takluk di bawah kaki saudara. Anda jangan nyalahkan, jangan punya cara pikir yang salah. Ya Pak, saya tercipta begini sih Pak, hidung saya pesek, saya kurus, saya kegemukan. No. Situasi kondisi Anda harus punya cara pikir yang benar. Ingat, di kayu salib ada satu yang gak berubah. Yaitu manusia jasmani kita. Dan yang kedua, cara pikir kita. Tapi kita bisa mengubah cara pikir. Maka dengar, 2 Petrus 1 ayat 2. Kasih karunia, damai sejahtera bisa bertambah-tambah berlimpah-limpah seiring dengan pengenalan kita kepada Tuhan. Katakan amin.
Ingat, Anda adalah umat perjanjian baru. Anda bukan umat perjanjian lama. Bapa yang kita kenal bukan Bapa yang suka menghukum. Dia bukan Bapa yang mencatat dosa-dosa Anda setiap hari. Kenapa? Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani, aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Aku melupakannya. Bukan berarti dia nggak ingat, dia ingat, tapi dia tidak mengingat. Ingat baik-baik, itulah Bapa yang kita kenal. Katakan amin. Mari saudaraku, saya mau dimanapun Anda berada, yang online, yang onsite, cara berpikir kita tentang Tuhan, cara berpikir kita tentang diri kita, cara berpikir kita tentang situasi dan kondisi hari ini mengalami transformasi. Didasari lewat salib, saya umat perjanjian baru. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Baik saudaraku. Nah, perbarui cara pikir saudara tentang Tuhan. Dengarkan baik-baik. Angkat tangan saudara, buka hatimu. Tutup mata saudara. Perbarui cara pikir Anda tentang Tuhan. Dia Bapa yang baik. Terima itu. Taruh dalam pikiranmu. Taruh dalam hatimu. Dia Bapa penyembuh. Dia Bapa pelindung. Dia Bapa yang menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Dia Bapa yang lembut. Dia Bapa yang penuh kasih. Ambil kunci apa ini? C coba. Dia Bapa yang luar biasa. Angkat tangan saudara. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih kau menyediakan. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau biar musik naikkan pujian. Angkat tangan saudara, sembah Dia. Perbarui cara pikir Anda tentang Bapa, tentang Tuhan. Dia bukan Bapa yang suka menghukum. Dia bukan Bapa yang jauh. Dia bukan Bapa yang jahat. Dia bukan Bapa yang memberi dan mengambil. Dia hanya Bapa yang suka memberi. Kalaupun dia mengambil daripadamu, dia akan menggantikan dengan yang lebih baik lagi. Kalau hari ini engkau merasa, aku di PHK, dengar, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Waktu engkau punya cara pikir seperti ini, akan menciptakan sebuah fondasi di mana kita akan membangun banyak hal dari fondasi yang benar ini. Dia Bapa yang penuh kasih. Dia bukan yang Bapa yang mencatat dosa-dosa Anda. Dia Bapa yang menerima Anda apa adanya. Tapi dia juga Bapa yang tidak membiarkan saudara apa adanya. Dia Bapa yang akan membawa Anda untuk maju, untuk maju, untuk maju. Hari ini memang engkau datang dengan apa adanya dan dia terima saudara apa adanya. Tahun 85 Tuhan menerima saya apa adanya, tapi dia tidak membiarkan saya apa adanya. Dia nggak membiarkan saudara apa adanya. Saudara akan dibawa progres dan progres dan progres. Itulah Bapa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Dia Bapa yang penyembuh. Dia Bapa yang menyediakan. Dia Bapa pelindung. Dia Bapa yang mengasihi. Dia Bapa yang sangat baik. Mari cara pikir kita berubah. Saudara dan saya hidup
dalam perjanjian yang baru. Haleluya. Mari angkat pujian ini. Katakan kau tunjukkan. Tunjukkan kasih. Dia Bapa yang baik. Engkau akan terima kebaikan. Dia Bapa penyembuh. Kesembuhan mengalir dalam dirimu. My brother, my sister. Yesus Kristus menyembuhkan saudara. Amin. Bapa yang senang mempromosikan Anda. Dia Bapa yang mengangkat Anda. Kau setia, kau mulia. Kau setia. Sekali lagi. Haleluya. Amin. Yang kedua, mari kita berubah, perbaiki cara pikir kita tentang diri kita yang salah itu. Hari ini kita transformasi. Siapa kita? Cara pikir kita tentang diri kita. Dengar, setelah salib ini Anda adalah ciptaan baru. Katakan amin. Temukan identitas Anda yang baru. Anda sudah diampuni. Katakan amin. Oi, sukacita dong, sudah diampuni. Anda sudah sembuh. Anda sudah diberkati. Anda sudah dibenarkan. Anda hebat. Anda sudah dikuduskan. Anda sudah dikenang Tuhan. Anda dicintai. Anda dipromosikan, Anda diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan jadi pecundang. Amin. Saya ulangi lagi. Ingat, perbarui konsep Anda tentang diri Anda. Anda adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Anda bukan tawanan dosa. Anda benar-benar baru. Anda sudah diampuni. Ayatnya Anda boleh catat, baca di rumah. Anda sudah sembuh. Katakan yes. Haleluya. Anda sudah diberkati. Anda sudah dibenarkan. Anda hebat di dalam Yesus. Anda sudah dikuduskan. Anda sudah dikenang Tuhan. Amin. Yes. Anda dicintai. Anda dipromosikan. Engkau diciptakan untuk jadi pemenang, bukan jadi pecundang. Itulah Anda. Yang meriah dong, tepuk tangannya yang mantap. Amin. Jadi sekarang kepercayaan diri saya bukan tentang diri saya, daging saya. Tapi kepercayaan diri saya karena saya ada di dalam Yesus. Kolose 3 ayat 3, hidupku tersembunyi dalam Yesus. Bapa menerima aku, Bapa membenarkan aku, Bapa melihat aku berkenan, sempurna, bukan karena aku. Karena Yesus yang menutup aku. Katakan amin. Yes, itu dia. Itulah Anda. Tahu Anda sekarang? Ingat, cara pikir yang salah tentang diri kita menciptakan ketakutan menghadapi kehidupan, kecemasan menghadapi situasi pandemi begini. Kenapa? Waduh Tuhan, gimana ini? Itu dia.
Tapi kalau Anda tahu siapa Anda, situasi pandemi ini tidak mengubah status Anda. Dan tidak mengubah Anda adalah orang yang diberkati. Anda diberkati bukan karena situasi, karena Anda di dalam Yesus, Anda diberkati. Apapun situasinya, nggak mengubah Anda adalah orang yang diberkati. Terbukti Ishak, sekalipun itu musim krisis, Tuhan tetap memberkati Ishak. Maka pada waktu Ishak berpikir menyalahkan keadaan, dia pingin pindah ke Mesir. Tuhan bilang, jangan, engkau tetap di sini. Sebab aku memberkati engkau. Dimanapun kau berada. Bukan Mesir yang membuat engkau diberkati. Jadi dengar, Anda orang diberkati. Tangkap itu dulu. Apapun yang Anda kerjakan, apapun pekerjaan Anda, apapun bisnis Anda, saudara orang yang diberkati. Amin. Anda nggak mengais-ngais rupiah, no. Anda orang diberkati. Amin. Maka Bapak Ibu bisa lihat, 1 tahun masa pandemi. Jemaat kita 3.000 lebih biasa hadir. Hari ini 700 tiap minggu. Anda boleh tanya semua full timer saya. Gak ada satupun yang gajinya saya potong. Saya tahu siapa saya di dalam Tuhan. Berkat saya bukan tergantung jumlah jemaat. Saya orang diberkati. Bukan karena jumlah jemaat, tapi karena saya memang orang diberkati. Anda diberkati bukan karena atasan Anda siapa, tapi karena Anda adalah di dalam Yesus. Terima itu. Tepuk tangan, katakan amin. Yes. Pulang dengan pengertian ini, berubah. Bangkit berdiri saudaraku. Angkat tangan saudaraku. Lihat saya saudaraku. Di perjanjian lama, orang memuji Tuhan, orang melakukan ritual keagamaan, beribadah untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Perhatikan itu. Kalau saudara malam ini beribadah baik onsite online untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, itu pola pikir perjanjian lama. Tapi pola pikir perjanjian baru, kita memuji Tuhan, kita ibadah karena kita tahu Dia sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Berarti ibadah kita, pujian kita, itu adalah tanda syukur dan pengabdian kita kepada Yesus. Bukan karena kita pengen dapat sesuatu, sebab Dia sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Haleluya. Ini pola pikir yang harus diubah. Siapkan perjamuan saudara. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, ini tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu, ambillah dan makanlah. Tubuh Yesus dipecah-pecahkan supaya tubuh saudara utuh, pulih, sehat, sempurna. Engkau yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini darahku, darah yang memeteraikan perjanjian baru. Saudara dan saya sekarang ada dalam perjanjian baru. Perjanjian Bapa dengan anak. Dan saudara dan saya tersembunyi dalam Yesus. Engkau sempurna, engkau dikenan. Engkau sudah sembuh, engkau diberkati, engkau dicintai. Yang percaya ini darah Tuhan Yesus, minum dalam nama Yesus. Telanlah kehidupanmu, telanlah kesehatanmu, telanlah kemenanganmu, telanlah kesembuhanmu, telanlah kemakmuranmu, telanlah keberhasilanmu dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara, naikkan syukur. Sekarang buka hatimu, angkat tanganmu sebelum engkau pulang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai, memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya.
yang percaya diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.